agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Supaya masyarakat tidak memilih ya calon yang dianggap pernah memperalat agama untuk kepentingan politik elektoral dan seterusnya. Tetapi kalau dibaca secara politik, memang pernyataan Gusmen Yakut ini tidak bisa dilepaskan dari sasaran tembak yang ingin diarahkan ke capres tertentu. Nah, saya membaca capres tertentu yang menjadi sasaran atau target dari pernyataan tersebut adalah Anies Baswedan. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya, agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam tok, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak, tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Pertama, memang pernyataan tersebut kira-kira tidak bisa dilepaskan dari Pilkada DKI Jakarta. Kemudian kalau dikaitkan dengan capres ya, capres Anies ini kan kira-kira dianggap bukan dari kelompok presiden men ya. Jadi sasaran itu diarahkan ke capres Anies karena mungkin karena Anies bukan bagian dari lingkaran kekuasaan, sehingga disebut ya pernyataan tersebut ya dalam rangka untuk kira-kira ya mengingatkan kepada pemilih agar tidak memilih Anies. Milih karena dikasih uang, kemudian kita pilih, jangan dikasih sembako, kita pilih, jangan yang punya track record memecah belah umat, jangan yang punya track record menggunakan agama dalam politik. Itu kan satu rangkaian ya. Dan menurut saya apa yang disampaikan itu adalah hal yang positif saja. Nah, tapi kalau kemudian ada pengamatan dan kemudian pengamatan itu diduga ditujukan kepada Anies Baswedan, maka alamatnya kita berikan kembali kepada si penduga itu. Kalau kita tidak pernah punya perasaan seperti itu, karena kita juga punya bukti-bukti tersendiri, fakta-fakta tersendiri bahwa apa yang dituduhkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang pertama. Tokoh NU minta Gus Yakut tak manfaatkan Kemenak jadi alat politik. Kalau mau serang Anies sebut nama. Dikutip dari wartakotalive.com Jakarta, tokoh Nahdlatul Ulama NU Gus Umar alias Muhammad Umar Syadat Hasibuan menyayangkan sikap dari Menteri Agama Yakut Holil Qaumas yang memberikan pernyataan tendensius seusai deklarasi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sebelumnya, Yakut Holil Qaumas meminta masyarakat tak memilih sosok pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik di Pilpres 2024. Menak Yakut mengajak masyarakat untuk mengecek rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Jika capres punya rekam jejak memecah belah umat, Menak Yakut menyerukan agar jangan dipilih. Gus Umar yang juga merupakan politisi PKB ini meminta agar Gus Yakut tidak memanfaatkan institusi Kementerian Agama sebagai alat politik. Pak Menak, tolong jangan jadikan Kemenak menjadi alat politik untuk serang capres tertentu. Berhentilah bikin narasi seperti ini, tulis Gus Umar dikutip Warta Kota dari cuitannya Rabu 6 September 2023. Umar meminta Gus Yakut jantan jika ingin menyindir sosok capres yang dimaksud. Semua capres bawa-bawa agama, apa perlu kita buktikan? Kalau mau serang Anies sebut nama saja, gak usah sungkan, imbuhnya.
Dari seruan Menak Yakut saat menghadiri acara Tabligh Akbar di Pondok Pesantren Al-Zawiyah di Garut, Jawa Barat tersebut, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai sosok capres pemecah belah umat yang dimaksud Menak Yakut Holil Kaumas adalah Anies Baswedan. Hal itu, kata Burhanuddin, berdasar pada kacamata penilaian politiknya dalam menganalisa pernyataan Menak Yakut. Pernyataan tersebut pada dasarnya bersifat normatif ya. Normatif dalam artian berlaku secara umum terkait dengan supaya masyarakat tidak memilih calon yang dianggap pernah memperalat agama untuk kepentingan politik elektoral dan seterusnya, kata Burhanuddin dalam acara Kompas Petang di Kompas TV Selasa 5 September 2023. Namun secara analisa politik, menurut Burhanuddin sangat jelas bahwa pernyataan Menak Yakut menyasar ke satu sosok, yaitu Anies Baswedan. Anies Baswedan diketahui merupakan bakal capres yang baru dideklarasikan Nasdem dan PKB. Anies disandingkan dengan Cawapres Muhaimin Iskandar alias Caimin selaku Ketum PKB. Kalau dibaca secara politik, memang pernyataan Gus Menteri Yakut ini tidak bisa dilepaskan dari sasaran tembak yang ingin diarahkan ke capres tertentu. Nah, saya membaca capres tertentu yang jadi sasaran atau target dari pernyataan tersebut adalah Anies Baswedan, kata Burhanuddin. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu beralasan, pernyataan Yakut tidak terlepas dari Pilkada DKI Jakarta yang pernah diikuti Anies pada 2017 silam. Pertama, memang pernyataan tersebut tidak bisa dilepaskan dari Pilkada DKI Jakarta, ujarnya. Di mana dalam Pilkada DKI Jakarta itu kubu Anies Baswedan dinilai banyak memainkan politik identitas. Burhanuddin juga melihat alasan Menak Yakut menyasar Anies karena Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu bukan berasal dari lingkaran istana. Kemudian kalau dikaitkan dengan capres ya, capres Anies ini kan kira-kira dianggap bukan dari kelompok presiden men. Jadi sasaran itu diarahkan ke capres Anies karena Anies bukan dari lingkaran kekuasaan, kata Burhanuddin. Sehingga disebut pernyataan tersebut dalam rangka untuk kira-kira ya mengingatkan kepada pemilih untuk tidak memilih Anies, jelas Burhanuddin. Tokoh Nahdlatul Ulama NU Gus Umar alias Muhammad Umar Syadat Hasibuan menyayangkan sikap dari Menteri Agama Yakut Holil Kaumas yang memberikan pernyataan tendensius seusai deklarasi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sebelumnya, Yakut Holil Kaumas meminta masyarakat tak memilih sosok pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik di Pilpres 2024. Menak Yakut mengajak masyarakat untuk mengecek rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Jika capres punya rekam jejak memecah belah umat, Menak Yakut menyerukan agar jangan dipilih.